Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kehendaknya lah kita dapat berkumpul, ngariung, berkumpul kembali di Galeri Shot Legend ini untuk kembali menjalankan salah satu rutinitas kita selaku pemuda Persatuan Islam PJ Tanjung, PC Cangkuang. Kajian rutin Kamis malam Jumat yang alhamdulillah di malam Jumat hari ini kita kedatangan tamu Al Ustadz Rahman Supriyatna dari Cangkuang Ustadz ya. Alhamdulillah Mas Cangkuang. Sebelumnya saya haturkan jazakumullah khairan katsiron. Terima kasih kepada Kang Andri Abe, owner Shot Legend yang tak henti-hentinya memfasilitasi kita untuk senantiasa berkumpul untuk kembali bertolabul ilmi di sini ya. Semoga rezekinya semakin melimpah dan tak juga lupa keberkahanlah yang selalu menyertai kehidupan Kang Abe dan sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, akang-akang, teteh-teteh yang berbahagia, alhamdulillah. Di malam kita hari ini, kita akan membahas salah satu tema yang mungkin penting di zaman sekarang ini saja, lagi corona gini saja. Sebenarnya teman-teman mungkin pernah nonton film ya, sering nonton film di sini teman-teman. Yang di belakang teteh-teteh suka nonton film ya. Kalau kita nonton film, ada opening, ada utama, ada ending ya. Teman-teman lebih suka film yang sad ending atau happy ending? Happy ending ya. Nah, tapi ada juga yang suka sad ending nggak? Ada ya. Tapi lebih suka happy ending ya. Nah teman-teman, kalau nonton film aja kita pengen nonton yang happy ending, karena kalau sad ending suka nyesek kan ya di akhir-akhir. Dari awal udah senang-senang, nontonnya di akhir, aduh kuningan akhirnya menyedihkan gitu saja. Apalagi dalam kehidupan ini ya. Kehidupan ini juga seperti film. Ada opening ketika kita baru borojol, ada pertengahan ketika kita menjalani kehidupan ini bagaimana, dan ada juga endingnya. Nah, yang teman-teman harus perjuangkan itu ialah ending kehidupan kita mau bagaimana. Apakah happy ending atau sad ending? Dalam bahasa Arabnya, dalam kamus Islamnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mau happy ending atau sad ending? Teman-teman pilih yang mana? Mau happy ending kan? Kayak nggak yakin gitu Ustaz. Iya hanya harus diyakini harus diyakini. Mau happy ending teman-teman? Mau cenah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Langsung aja kita dengarkan pencerahan malam hari ini dari Al Ustaz Rahman Supriyatna yang akan membahas kiat-kiat menggapai husnul khotimah. Bagaimana agar hidup kita berakhir happy ending, masuk ke surganya Allah dengan wajah ceria. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mangga Ustaz dipersilakan. Syukran. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyakhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'malu amala ahlin nari wa innahu min ahlil jannah wa ya'malu amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nari wa innamal a'malu bil khawat. Suatu iman yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PJ sekaligus owner Shot Legend yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan segala rupa
untuk terlaksana kajian di malam Jumat rutin ini. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan itu bisa menjadi amalan yang diterima oleh Allah dan menjadi amalan yang soleh di sisi Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rekan-rekan yang saya banggakan dan saya hormati. Pemuda-pemudi PJ Tanjung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berada di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Kita datang dari rumah masing-masing, kecuali yang punya rumah. Datang dari rumah masing-masing ke tempat ini tidak lain adalah untuk berthalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Di samping Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu kan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi siapa para penuntut ilmu. Bahkan dalam hadis diawali dengan kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal. Allah akan memudahkan. Jadi jangan ragu. Ketika kita memiliki waktu, ketika kita memiliki kesempatan untuk datang ke majelis ilmu, yakinlah bahwa kita datang, kita mencari ilmu ini merupakan satu jalan sarana Allah mudahkan bagi kita semua menuju jalan ke surga. Yang kedua apa? Banyak yang mendoakan bagi para penuntut ilmu. Penghuni langit dan penghuni bumi ternyata mendoakan. Bahkan hatal hitani filma. Sampai ikan yang ada di dalam air pun mendoakan para penuntut ilmu. Termasuk mudah-mudahan kita semua orang-orang yang didoakan dimintakan ampunan oleh penghuni langit, para penghuni bumi dan juga ikan-ikan yang ada di dalam air. Hewan iman yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah, mungkin tadi oleh moderator dibahas mengenai sad ending dan happy ending. Karena kalau kita melihat kejadian keadaan sekarang, sekalipun memang kita masih bergelut dengan wabah corona, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad tahun yang lalu sudah memberikan kita keteguhan, ketenangan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Beliau mencontohkan dengan doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Minal baras, dari penyakit kusta, wal jununi, dari penyakit gila, wal judam, dari penyakit lepra, wa min sayyi'il asqam, dan dari segala penyakit yang membahayakan. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena kita hamba yang lemah, kita tidak ada memiliki daya dan upaya selain meminta perlindungan kepada Allah dengan doa yang kita panjatkan. Kalaupun kita memperhatikan, kita melihat banyak iwan-iwan kita, saudara-saudara kita yang terkena. Mudah-mudahan itu merupakan rahmat yang Allah berikan. Disebabkan apa? Satu mungkin. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat bagi ikhwan kita yang terkena dan wafat. Dikarenakan apa? Shabiran muhtasibah. Ketika menghadapinya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah. Shabiran muhtasibah. Jadi kebanyakan di antara kita khawatir, takut dengan kematian-kematian yang kita lihat. Itu sebuah manusiawi basyariah. Tapi yang harus kita perhatikan, dalam keadaan apa? Ending keadaan kita. Khotimah kita, ujung kehidupan kita. Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ataukah sebaliknya, apakah kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Ada corona dan tidak ada corona, kematian itu merupakan sebuah kepastian. Apakah dengan adanya corona lantas menjadikan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tetap kita. Prioritas utama kita istiqomah dalam melakukan amal soleh, istiqomah dalam melakukan ibadah agar kita atau ending khatimah kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah, bukan sebaliknya atau su'ul khatimah. Makanya dalam tadi sebuah hadis, dalam mukadimah, saya membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kitab Al-Qadru, bab di sini bab mengenai babul amali bil khawatim.
amal yang memang ditentukan akhirnya. Jadi panjang hadisnya. Tapi ujungnya tadi dibacakan. Innal abda layak malu amala ahlina. Sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia benar-benar melakukan amalan ahli neraka wa innahu min ahlil jannah. Padahal sebenarnya dia termasuk ahli surga. Wa ya'malu min ahlil jannah wa ya'malu amala ahlil jannah. Lalu dia beramal. Ada juga orang yang beramal melakukan amalan ahli surga wa innahu min ahli nar. Padahal dia sebenarnya termasuk ahli neraka. Kenapa? Wa innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal itu tergantung di endingnya, di akhirnya. Matakan mengenai hadis ini panjang. Hadis ini diterima oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Jadi ada seorang muslim yang berperang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan begitu ganas. Beliau membantai orang-orang muslim dengan begitu ganas. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah mengenai orang muslim yang membantai orang-orang musyrik dengan begitu ganas, kata Rasulullah, man ahabba an yandura ila rajul min ahli nar falyandur ila hada. Barang siapa yang ingin menyaksikan seseorang yang termasuk ahli neraka, falyandur ila hada, maka lihatlah orang ini. Ada sahabat yang heran gitu. Makanya ieu jalmi teh saking kuanina nyerang orang-orang musyrik saking ganasna dikategorikan ahli neraka, dituturkeun. Karena dia yakin dia tidak mungkin meninggal. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah ahli neraka itu tidak mungkin meninggal dalam keadaan seperti itu. Rugikeun kok wah bengis membantai orang-orang musyrik. Ketika satu waktu terkena dia luka. Rugikeun ka anjeunna mengambil ujung dari satu pedang lalu menembuskan ke dadanya antara kedua lengannya. Dinu hadisna teh dugikeun ka sahabat eta baru mengerti. Apa? Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Engkau tidak mungkin mengatakan seperti itu. Orang ini ahli neraka. Karena memang wahyu yang membimbing Rasulullah. Jadi meninggalnya itu bukan karena dibunuh oleh orang-orang musyrik, tapi meninggalnya karena bunuh diri. Gitu. Padahal untuk ganas membunuh orang-orang musyrik. Matakan ini hadisnya. Innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahli jannah. Aya hiji hamba anu ngalakukeun amalan ahli neraka padahal sebenarnya anjeunna ahli surga. Aya jalma anu ngalakukeun amalan ahli surga. Wa innahu min ahli nar padahal sebenarnya anjeunna teh ahli neraka karena dilihat dari ujungnya. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang dari amalan yang dilakukan di luarnya saja. Namun kalaupun kita mau menilai amalan seseorang, lihat bagaimana ending, bagaimana khatimah orang tersebut. Ujungnya kumaha? Apakah su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Bahkan di Bukhari masih ada sahabat Abu Hurairah menjelaskan oke. Jadi ayah sahabat anu memang berperang oke. Jadi ketika sudah luka nate dalam, seueur luka nate, anjeunna mengambil anak panah sami ditusukkan bunuh diri. Diantawis nama bunuh diri. Demikian ka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima ucapan dari sahabat apa? Ya Rasulullah sadaqallahu hadisaka. Apa? Wahai Rasulullah, benar sekali apa yang kau ucapkan mengenai sahabat ini. Jadi dikategorikan ahli neraka padahal acan tinggal kumaha endingnya. Karena sudah tahu Rasulullah itu bimbingannya wahyu. Gitu. Jadi dalam ayat lain itu dijelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan beliau tidak akan mengucapkan apa sesuai dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu. Bimbingannya wahyu. Jadi dari kedua hadis ini dapat kita pahami. Ada sahabat yang menilai keliru mengenai sahabat yang berperang yang begitu ganas membunuh orang-orang muslim. Jadi mual jauh beda gitu. Orang iya mah pasti akan masuk surga. Nah seperti itu. Jadi amalan teh gitu, meninggal gitu. Padahal ternyata Rasulullah sudah dahulu menjelaskan. Nah, bahkan tidak sedikit orang yang berperang di jalan Allah sebenarnya dia bukan atau tidak berperang fi sabilillah di jalan Allah. Bisa saja seseorang itu berperang dikarenakan syaja'ah.
karena ingin dikatakan pemberani. Ada orang yang dikatakan berperang itu hamiyah. Apa? Dendam kesukuan, fanatik golongan. Daerah orang diserang, wah. Jadi saya gitu sesepuh dah. Bilih gitu antawis Tanjung Sarupa Bakan Polang gitu saya sesepuh. Oh ya sejarah tacan, alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillah iya, bilih gitu. Hamiyah. Dan yang ketiga ada yang memang berperang dikarenakan dia. Demikian ke ayahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Musa qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diterima oleh Abi Musa, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, yuqatilu rajulu hamiyatan." Ada orang yang berperang dikarenakan hamiyah, dendam kesukuan. Ada wa yuqatilu syaja'atan. Ada orang yang berperang dikarenakan ingin dikatakan pemberani. Ada oke wa yuqatilu riya'an. Ada orang yang berperang karena ingin pamer atau mencari popularitas. Bahwa saya ikut berperang. Ingin dipandang, dinilai oleh makhluk atau manusia. Wa ayyudzalika fisabilillah. Maka manakah yang termasuk di antara tiga perang ini yang termasuk perang di jalan Allah? Satu hamiyah, dendam kesukuan. Dua syaja'ah, ingin dikatakan pemberani. Yang ketiga riya'an, ingin dinilai orang. Mana yang termasuk perang di jalan Allah? Maka kata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang apa? Man qatala litakuna kalimatullah, untuk menegakkan nama Allah dengan tinggi gitu. Fahuwa fisabilillah. Maka dia berperang di jalan Allah. Jadi perangnya itu betul-betul ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukan yang lain. Bukan syaja'ah, bukan hamiyah ataupun riya. Gitu. Orang kadang ngabela istri kualatan hayang disebat pahlawan bertopeng. Ada bilih nyalametkeun gitu. Disalamatkan di antawis nama ada seorang istri yang terdolimi ku orang disalamatkan. Niat orang nyalamatkan atau napi ingin dikatakan pahlawan. Komo seurnya saurna gitu ninggal di eh, status WA TikTok anu memang dikirimkeun teh banyak yang menjadi pahlawan bertopeng. Gitu. Jadi seolah-olah ingin menjadi pahlawan, bantasan istri, padahal itu merupakan konten atau ingin dikatakan pahlawan. Kan tidak sedikitnya, di dia sok aya main TikTok tak aja TikTok gitu diandain mah kita hidup di zaman era TikTok mungkin diantaranya ya. TikTok dugikeun ka Allah ya Allah. Anu jojogedan manu kumaha gitu karena seera. Dan itu wajarnya, bukan wajar meninggal orang yang tidak berjilbab jojogedan ge kalau keimanan kita betul-betul kuat masa kumaha ieu mah anu berjilbab jojogedan bagaimana hati kita nah miris atau apa bayangkan berjilbab gitu di antawis nama seperti itu bahkan nah ini di antawis nama sekali lagi jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang dengan penghuni neraka sekalipun dia melakukan amalan yang luar biasa dalam penglihatan dalam kacamata para sahabat. Tapi Rasulullah bimbingannya wahyu. Makanya dalam hadis lain dijelaskan ini mengenai ending atau balasan orang-orang yang bunuh diri. Jadi ada orang yang bunuh diri disebabkan apa? Ada orang yang bunuh diri dengan senjata tajam. Ada orang yang bunuh diri disebabkan meminum racun. Ada orang yang bunuh diri terjun dari gunung. Bahkan dalam hadis dijelaskan man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi an faja'u gitu diantawis nampi batihi pinari jahannam. Barang siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata tajam tersebut akan betul-betul ditusukkan kepada perutnya di neraka jahanam khalidan mukhalidan fiha abadan. Dugikeun ka dia akan kekal. Seperti itu. Jadi ketika dia bunuh diri, ending dari kehidupannya itu dia melakukan seperti itu, bunuh diri dengan senjata tajam, maka di neraka jahanam dia akan melakukan seperti itu pula. Gitu. Khalidan mukhalidan fiha abadan. Kekal. Sareng anu kadua, waman syariba sama.
Barang siapa yang meminum racun, maka dia akan merasakan nanti di neraka jahanam, ya tahassahu fi nari jahannama khalidan fiha abadan. Maka nanti di neraka jahanam dia pun akan melakukan tidak jauh beda seperti apa yang ia dilakukan di dunia ketika membunuh dirinya. Terus saya minum racun. Gitu. Sareng anu katilu, waman taroda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataroda fi nari jahannam khalid dan fiha abadan. Jadi barang siapa yang bunuh diri disebabkan apa? Turun di gunung. Jadi bunuh dirinya turun di gunung, terjun di gunung. Di antawis aya kan? Bahkan upami ayeuna mah asal ninggal tawar nu jangkung. Aya kan? Kantos ninggal ulah di gedung tuh, di apartemennya, di apartemen, di tower, di gunung. Nanti di neraka jahanam bakal akan melakukan seperti itu pula. Khalidan fiha abadan. Kekal kan seperti itu. Makanya bunuh diri itu termasuk dzanbun kabair. Dosa yang sangat besar. Karena sudah menyalahi terhadap qadarullah. Takdir Allah. Kalaupun kita mendapatkan suatu penyakit, musibah yang mengenai kita, yang mungkin kita itu sulit, tipis, kemungkinan kita akan sembuh kembali. Maka Rasulullah sudah mengajarkan doanya. Kan di dalam hadis dijelaskan la yatamayyanna ahadum minkumul mauta lidurin najalabihi. Janganlah kalian berangan-angan mengharapkan kematian disebabkan apa? Lidurin najalabihi. Kesulitan atau musibah yang menimpa kalian. Gitu. Kalaupun kalian harus betul-betul fa innahu labudda, kalaupun kalian tidak bisa menghindar dari angan-angan seperti itu, fa innahu labudda mutamayyan falyakul, maka ucapkanlah apa? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau hidupku ini lebih baik untuk. Wafat wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun, dan wafatkanlah aku ya Allah jikalau wafat ini lebih baik untuk. Tah iya doa nate. Jadi orang ketika mendapatkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan, kecil kemungkinan sembuh. Nah, orang putus asa daripada kieu. Saya pernah mendengar ketika di Bandung punya tetangga merasakan sakit dugikeun ka ucapan yang dikeluarkan aing mau meningkat modal tidak jauh. Jadi rasa sakit yang dirasakan derita dugikeun ka istrina kan ya terus berkeluarga. Ini bukan aib, ini mudah-mudahan jadi ibrah. Gitu. Istrina duikeun ka ngurus sapot-sapotan tapi tidak ada penghargaan dari suami, malahan sok sering dicarekan. Duikeun ka mengatakan seperti meningkat aing modal istighfar. Duikeun ka ayeuna istrina tidak kuat. Entah tahu cara ya tanapi kumaha ketika teu damai. Jadi matakan Rasulullah itu visioner sudah mengajarkan. Jadi lamun misalnya orang mendapatkan satu penyakit atau kesulitan yang kita terima, ujian yang kita terima, kematian lebih dekat mungkin karena secara dohir gitu, maka ucapkanlah ini. Saya pernah ini wallahu alam, tapi yakin ini khususan kepada Allah. Saya punya saudara duikeun ka teu damang, wah duikeun ka teu damang alami gitu, teu damang alami. Duikeun ka urang ge sebagainya saudara, orang yang hidup cak karunya ninggal kumaha gitu. Wah duikeun ka. Pulang di masjid salat asar. Saya duduk di sana lalu bermunajat kepada Allah. Asli gitu. Ya Allah. Tapi bukan saya mendoakan mati gitu, tapi meminta kebaikan yang terbaik kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah dia, hidupkanlah orang tersebut, saudara saya. Jikalau kehidupan itu lebih baik baginya, memberikan kebaikan, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah. Jikalau misalkan wafat itu lebih baik baginya. Gitu. Jadi memintakan yang terbaik kan kepada Allah. Bukan mendoakan yang jelek, tidak. Ya Allah, hidupkan. Ya Allah, sembuhkanlah beliau. Jikalau sembuh atau hidup itu lebih baik baginya. Dan wafatkan jikalau misalkan wafat itu lebih baik. Seperti non mati segan atau nabi kumaha paribahasana teh. Nah, mati segan, hidup seperti paribahasa seperti itu. Kita sebagai itu bagikan kamu aja ya Allah, pulang dari masjid salat asar.
Awal waktu langsung duduk di sana bermunajat kepada Allah, ya Allah. Karena sudah lama sakitnya gitu. Duikan ke orang tega meminta kepada Allah. Selama didinya maghrib duikan ka bae dicana ka rumah sakit ternyata didinya duikan. Mungkin ini ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan tempat yang terbaik pada maghrib telah didinya gitu. Selama didinya. Bahkan ada berapa kejadian anak ngadaokeun gitu. Bukan ngadaokeun amat nanti tah. Karena upah misalnya orang seorang nana minatnya orang yang hidup, orang yang sehat meninggal nu itu seperti itu. Mungkin bisa saja orang tersebut tidak tahu doanya gitu. Adapun ketika sekarat, maka ada kewajiban kita selaku orang yang hidup apa mentalkini dengan kalimat la ilaha illallah kan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah oleh kalian mautaku orang yang hendak meninggal atau orang yang sedang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini endingnya mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Gitu. Asyhadu an la ilaha dakhalal jannah maka akan masuk surga. Mengucapkan la ilaha ternyata tidak mudah. Kita mentalkini orang yang sedang sekarat dengan kalimat tersebut. Membimbing karena talqin itu mengajarkan. Tong nugikeun ka dipaksa, buru atuh talqina. Buru atuh ucapkeun la ilaha illallah kada jadi sakarat. Pelan-pelan. Dugikeun ka nu ngantunkeun, bisa-bisa geus diulang-ulang gitu. Harus betul-betul la ilaha illallah. Tong lurusan, la ilaha illallah. Itu betul-betul gitu kan. Orang yang sedang sekarat teh. Masuk aya nu kesel. Komo didegungkeun mah teu boleh gitu. Keur menuju sakarat didegungkeun. Diantawis nama tuh bisa-bisa wae. Okona hayang lebat ka surga gitu. Diantawis nama. Tapi insyaallah moal ayanya buru-buru nah gitu. Buru-buru gitu. Gusti aya malaikat. Tapi betul-betul diajar. Matakannya seperti itu. Jadi tadi ada orang yang bunuh diri. Nanti di neraka jahanam tidak akan jauh beda. Ada orang yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka seperti itu pula. Ada orang yang bunuh dirinya dengan meminum racun, maka akan seperti itu pula. Dan ada orang yang terjun dari gunung atau terjun dari tempat tinggi, maka di neraka jahanam dengan kekal akan seperti itu pula. Makanya kita jangan kagum terhadap amalan yang dilakukan seseorang. La alaikum alla ta'jabu gitu hatta tanduru bima yuhtamulah. Janganlah kalian merasa takjub dengan amalan yang dilakukan seseorang hatta tanduru sehingga kalian melihat bima yuhtamulah. Akhir hayat ending dari orang tersebut bagaimana. Makanya dalam hadis ini dijelaskan ada orang yang senantiasa melakukan amalan ahli surga. Amalan soleh lami bisa. Lamun mah eta jalmi teh ngantunkeun harita keneh maka bisa jadi orang tersebut akan masuk surga. Jadi ieu teh orang soleh melakukan amalan soleh lami gitu, lamun mangantunkeun harita keneh pasti bakal masuk surga. Tapi ternyata sejengkal, mungkin dalam hitungan waktu menjelang kematian melakukan amalan jelek, berbalik melakukan amalan jelek. Ada orang yang melakukan amalan buruk, amalan ahli neraka. Mungkin lamun misal ngantunkeun kayak wah dapat dipastikan ke mana. Tapi ternyata dia berbalik melakukan amalan soleh. Mengatakan dengan hadis dengan bahasanya luar biasa. Wa idza aradallahu bi abdihi khairan. Kalaulah Allah bermaksud kepada hambanya kebaikan, memberikan kebaikan kepada hambanya apa? Istamalahu qabla mautihi. Maka Allah akan mempergunakannya sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya. Dugikan ke para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah wa ma istamalahu?" Namun anu disebat dipergunakannya itu apa maknanya? Apa maksudnya kami tidak tahu. Kata Rasul qala yuwaffiquhu li amalin sholihin summa yaqbiduhu alaihi. Jadi yang dimaksud dipergunakan oleh Allah itu apa? Allah akan memberikan taufik kepadanya sehingga dia melakukan amal soleh. Wayak biduhu alaih lalu ia Allah akan mencabut nyawa hamba tersebut. Nah ini. Jadi ada orang gitu yang betul-betul melakukan amalan soleh tapi endingnya melakukan amalan jelek. Ada orang yang melakukan amalan jelek bahkan tos dicap puntennya bahasa iya. Tos dicap ku masyarakat apa? Bahwa orang tersebut tidak lain seperti sampah masyarakat. Tapi kita tidak bisa menilai
bagaimana ending akhir dari orang tersebut. Terus aya kan jalmi anu dikatakan sampah masyarakat. Masya ayeuna kan janten mutiara maksudnya. jadi terbalik ya. Dibalik kayak gitu dia. Jadi ada orang yang betul-betul dikategorikan sampah masyarakat tapi endingnya luar biasa. Yang membantu masyarakat, yang memberikan manfaat, ajas manfaat kepada masyarakat, orang yang dulu dibunuh. Bahkan tidak sedikit di keluarga kita, adik kita, kakak kita yang dianggap sebelah mata oleh orang tua kita, ternyata dia yang menjadi mau namina teh tolak tulang punggung keluarganya. Tidak sedikit. Anu dielu-elu kapungkur ku keluargana, iya budak teh. Contoh ada 3 orang anak. Anak anu kahiji dielu-elu teh di anak maskeun. Tapi ternyata yang membantu kehidupan orang tuanya adalah bukan dia. Contoh lain, punten Cristiano Ronaldo, Jupe. Wajah Jupe. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sebelum lahirnya itu ketika orang tuanya ibunya mengandung itu mau digugurkan. Kan gitu. Hendak akan digugurkan, tapi tidak jadi. Gitu. Lahir dan tumbuhlah dia dewasa menjadi pemain yang profesional dan yang menjadi tulang punggung keluarganya siapa? Dia. Luar biasa. Kita menilai dari hablum minanas sosial beliau. Kan gitu. Luar biasa nyumbang ikan ke kemanusiaan. Di antawis seperti itu kan. Di antawisna eta. Jadi jangan sampai kita menilai amalan seseorang dari luarnya saja. Jadi sekarang bisa saja terbalik. Kalau kita mau menilai amal seseorang, lihat di endingnya. Khotimah. Di ujung akhir hayat seseorang. Jadi yang kita harus ambil ibrah pelajaran dari hadis-hadis yang memang tadi dikemukakan, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam melakukan amalan soleh, dalam beribadah. Jangan sampai amalan yang kita lakukan, amalan baik, berubah 180 derajat. Yang menjadikan kita di ujung hayat kita bukan husnul khotimah, melainkan su'ul khotimah. Jadi jangan sampai kita itu tenggelam memikirkan corona, tenggelam dalam memikirkan penyakit virus tersebut, tapi ending khotimah kita seperti apa? Dan kita tidak bisa menjamin seseorang terkena virus corona itu merupakan apa namanya? Orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak. Selama dihadapi dengan sabiran muhtasibah. Bisa saja orang tersebut orang mukmin yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, seperti itu. Di antaranya itu. Jadi ending khatimah kita bagaimana? Apakah kita itu meninggal dalam mendapatkan rahmat dari Allah? Ataukah kita meninggal mendapatkan murka dari Allah? Tergantung sekarang. Istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Gitu. Dan mudah-mudahan kita istiqomah bergaul bersama Mario berbarengan dengan teman-teman yang soleh. Karena ada 4 kebahagiaan di dunia. Di antaranya wa khulata bisolihin. Apa? Teman-teman yang soleh. Jadi memiliki teman-teman yang soleh itu merupakan satu kebahagiaan dari 4 kebahagiaan. Satu, memiliki istri yang soleh, gitu. Arbaun min sa'adatil mar'i, gitu videonya. Jadi ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan di dunia seseorang. Satu adalah memiliki istri yang soleh. Yang kedua, memiliki anak yang soleh. Yang ketiga, memiliki teman-teman yang soleh. Dan yang keempat, memiliki usaha di negeri sendiri. Nah ini. Jadi upama misalnya di luar negeri tapi bukan tidak baik, tapi upama menemukan hadis ini mah kebahagiaan itu akan dirasakan ketika ini. Istri soleha, anak-anak soleh, al-auladuhu abrar, wa khulota'uhu solihin, teman-teman yang soleh dan usaha di negeri sendiri. Gitu. Itu luar biasa kebahagiaan. Makanya dalam hadis dijelaskan seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi apa? Motivasi, inspirator, inspirasi bagi yang lainnya, bagi kita semuanya. Begitu. Istri yang soleha, alhamdulillah teh ayu solehahnya, wabenya.
Karena saya tidak bisa menilai seorang istri soleh atau tidak selain ditilai oleh suaminya sendiri. Makanya ridho sampai kapanpun tidak akan mendapatkan istri yang soleh. Nah, nah, tahu solehan tengah ketika sudah menikah. Dari mana? Dalam gambaran hadis, khairun nisa, sebaik-baik wanita. Artinya wanita yang soleh. Yang bagaimana? Mantasuruka ida absorta. Ketika dipandang oleh suami, akan membahagiakan suami. Berarti nutas nikah aja. Nggak atas kan? Ketika dipandang oleh suami, membahagiakan suami. Ini sebaik-baik wanita. Yang kedua, watuti uka ida amanta. Saat ketika diperintah. Oleh siapa? Oleh suami. Wayah padufi aibatika fi maliha wa parjiha. Kan gitu, menjaga aib suaminya, hartanya, dan juga dirinya milik suaminya milik ibunya. Itu bagi siapa? Bagi wanita-wanita yang sudah memiliki keluarga atau memiliki pemimpin dalam rumah tangga, begitu. Jadi ridho dugikan gak belum mendapatkan karena soleh dan tidaknya itu menurut kan gitu. Diantawi sa solehana istri, aican nikah mah tak akan teruji ku suami, begitu. Katakan orang terbiasa kan ninggalan amalan secara dohir kan widih gitu. Kita tidak bisa menilai amalan luar seseorang. Bisa saja terbalik. Menuju tak acan nikah mas soleh barangkali kita iya teh. Tapi nalika tos nikah berbalik. Atau sebaliknya. Nalika tak acan nikah teh liar, tapi saat tos nikah alhamdulillah jantan. Yang tahu nama seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang terpenting dalam kehidupan kita itu istiqomah dalam melakukan amal soleh dalam beribadah agar kita meninggal dalam keadaan yang kita cita-citakan. Apa? Husnul khatimah. Nah ini diantaranya itu. Jadi makanya tadi kan banyak yang dikategorikan oleh masyarakat sampah masyarakat tapi berbalik. Makanya Rasulullah itu sering berdoa dengan doa yang beliau panjatkan. Ini menyiratkan kepada kita, setingkat Rasulullah, setingkat Nabi pun sering berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi. Teguhkanlah hatiku ini ala dini dalam agamamu. Iya Rasul. Berikan ke Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa seperti itu? Apakah mungkin hati seseorang bisa terbulak-balik? Terbalik kan? Kata Rasulullah bagaimana? Ya Aisyah, yang namanya hati manusia itu berada di tengah-tengah dua jari Allah. Jikalau Allah akan berkehendak meneguhkan hati seseorang, Allah akan meneguhkan. Namun jika Allah berkehendak untuk menyimpangkan hati seseorang, Allah akan menyimpangkan. Jadi setingkat Rasulullah sering ngadoa eta komo di urang anu hambana. Biar aku urang teh ngadoain, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taati. Kita hamba yang membutuhkan, hamba yang lemah membutuhkan zat yang maha kuat. Kita hamba yang miskin membutuhkan zat yang maha kaya. Kita membutuhkan zat yang maha kuat, yang maha segalanya, yang maha kuasa untuk betul-betul meneguhkan hati kita dengan memunajatkan terhadap apa yang kita butuhkan dari doa, setiap doa yang kita baca. Ya muqallibal qulub. Bahkan di dalam Al-Qur'an apa? Berdoa kan Rasul apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati hamba. Apa? Sesudah Engkau beri petunjuk kepada hamba. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Kan gitu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Nah ini la tuji robbana la tuji kulubana. Kadang orang teh kajongjona, kadang orang teh terlalaikan untuk mendoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Seolah-olah orang teh aya dina petunjuk, padahal orang teh ternyata sudah jauh dari jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dari petunjuk hidayah Allah dan Rasulullah. Tingkat Rasulullah yang ada kemudian urang kan begitu. Agar senantiasa kita itu betul-betul berada dalam jalan yang diridhoi Allah. Jalan hidayah Allah. Dan kita senantiasa meninggal, kalaupun nanti kita wafat dalam keadaan bihusnil khatimah. Itu cita-cita tertinggi kita semua, sepakat. Sepakat kan? Cita-cita kita tertinggi semua adalah itu. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Bahkan ada satu doa yang memang sering saya panjatkan ketika beres salat. Apa? Allahumma anta wali fi dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau adalah pelindungku di mana? Fi dunya wal akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Walhini bisolihin. Dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itu yang sering saya panjatkan. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Artinya wafatkanlah aku dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itu karena memang luar biasa manfaat dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Bertemu dengan orang-orang yang soleh ini luar biasa. Bisa jadi teman soleh yang kita sering bertemu dengannya itu bisa menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Ini terakhirnya mungkin sering saya sampaikan gitu. Mungkin bahasa kemarin mungkin baik dijahit wabe sok sahawe dijahit jika enggak. Nah, ada seorang hamba betul-betul berdoa kepada Allah asyhadu manasyadatan. Berdoa dengan sangat kepada Allah. Dia berdoa karena memang ketika dia masuk surga, dia tidak melihat temannya ada di surga. Sampai dia mengatakan, ya Rabbi innahum yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Ya Allah, semuanya dia itu orang yang biasa saum denganku, salat denganku, bahkan haji denganku, bahkan mungkin bisa jadi majelis taklim berada dalam agenda kegiatan yang diridhai Allah bersama-sama. Tapi nah saya di surga, kata Allah, akhriju man araftu, keluarkanlah orang yang kalian kenal. Gitu. Bising ke dia tepang payuna saha sok tinggal. Siapa orang yang bersama kalian dalam kebaikan, yang kajian ilmu sarang, saum sarang, salat berjamaah, tapi teu aya. Pentingnya bergaul bersama dengan orang-orang yang soleh. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan teman yang soleh, kita memiliki berteman bergaul dengan orang-orang yang notabene jauh dari kesolehan, apa yang akan kita dapatkan selain mengurangi terhadap keimanan kita? Betul tidak? Karena di antara lemahnya keimanan seseorang tidak lain adalah jauhnya ibtiadu anil qudwatis salih, jauhnya dari qudwah, contoh orang-orang yang saleh. Itu mungkin mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan rahmat Allah sehingga kita wafat sekalipun dalam keadaan wabah yang memang tidak tahu kapan berakhirnya, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz dilihat kopinya. Oh, siap. Aduh sampai jangan izin. Terus dia Jazakallah khair, hatur nuhun pisan ka Ustaz anu parantos masihkeun urang sadayana pengingat untuk senantiasa kembali istiqomah di jalan Allah Ustaz ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dari materi yang tadi, silahkan. Dari Kang Gagan dulu mungkin. Oh, yang dulu silahkan. Itu Widi mau bertanya? Oh, enggak. Silahkan. Boleh, boleh. Dari silakan. Kang Idan ya. Idan skuter. Idan apa? Oh, Wildan. Kang Wildan, silakan. Siap. Mohon. Oh, gitu. Taufik sareng hidayah. Ya. Soalnya Abi terang gitu, ada gelap gitu lah semuanya gitu. Saudara-saudara. Pemain bulu tangkis. Taufik Hidayat. Oke, hidayah taufiknya, hidayah itu taufik. Itu saya pada ditampung heula tapi Tampung aja. tampung heula. Nusanes mangga silakan. Kang Wildan atas cekap. Silakan Kang Ganjar. Ada. Kang Gagan di yang nyuwunkeun ieu di ulang kan doa yang terhindar dari berbagai penyakit. Oh, gitu. Oh, Yang mohon, barusan. Betul? Ya. Sarang doa agar kita selalu teguh dalam keistiqomahan. Itu aja mungkin. Urang panginten urang apakeun sarangan Oh, gitu. di talaki saya di mana? Oh, Ya, sanes ditalakin. Taacan. tak acan talaki Jadi mah. panginten sanes jadinya. Mangga. Mangga nu sanes
Kang Di- Agan cekap segitu Jadi pertanyaan. di kaum Hawa. Dari kaum Hawa, silakan. Teh Widi mau bertanya itu tadi ya. Widi. Oh enggak. Gimana Bena? Tadi teh ngaharewos kan? Diskusi dulu saja. Tunggu. Sambil ngopi Diskusi. heula Sad, mangga. Oh, siap. Saya Panginten atau sekedik ya. Tajan. Iya Sad. Mangga. Masih keneh penasaran gitu Sadnya. Sareng tadi anu hadis anu awal disebatkan Betul. tentang Rasul ketika melihat seorang sahabat yang sama sahabat lain teh disangka masuk surga. Betul. Kata Rasul teh tidak, dia ahli neraka gitu kan. Padahal sahabat itu belum meninggal saat ini. Nah, berarti timbul pertanyaan bahwa ternyata berarti surga neraka itu udah ditetapkan. Betul. Jadi ketika kita lahir, misalkan fulan, misalkan, ini dia surga, fulan ini neraka, apakah itu seperti itu atau bagaimana? Kalau emang gitu berarti atau kumaha? Nah, gitulah saja. Siap. Ya. Atas pengen saja. Nah, gitu. Silakan Teh Pina gimana pertanyaannya? Nah, udah. Silakan. Oh iya. Badai Mangga. keluar sedikit Mangga. sudah naon. Ini moderator ada galak. Mangga Teh Pina. Mudah-mudahan mugia tiasa kawaler upami itu tiasa insyaallah tiasa diPR. Ya, sok ketawa dulu, habiskan ya, sok. Ya, sok tenang. Itu telah sok. Kalau Nabi Adam tuh diciptakannya berapa tahun ke belakang gitu usianya. Soalnya kita tuh kemarin tuh nonton ciptaan bumi ya. Jadi bertanya-tanya kalau misalkan dinosaurus tuh ada enggak, kalau misalkan ada. Itu kalau ada pada di santai gitu. Kalau ada berarti lebih dulu Nabi Adam atau dinosaurus. Bagus ya. Agak bingung. Sama yang tentang teori yang kalau misalkan bumi itu awalnya tuh hanya terdiri dari satu pulau, itu tuh ada nggak dalam Al-Quran gitu. Jadi yang berbeda kayak gimana? Luar biasa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan kita malam ini saja. Yang pertama tadi dari Kang Wildan, itu taufik sama hidayah itu kayak gimana sih? Pengen dicerahin gitu saja. Dari Kang Gagan tadi pengen kita talaki bareng-bareng dua doa itu saja. Kemudian tadi dari saya, apakah memang sudah ditakdirkan surga sama neraka untuk seseorang itu atau bisa diikhtiarkan gitu. Yang terakhir tadi dari Teh Vina yang agak lucu gitu saja. Apakah dinosaurus itu benar-benar ada? Kalau ada, saya ingin melihatnya saja. Megalitikumnya. Duluan mana telur atau ayam? Di luar mana dinosaurus sama Nabi Adam gitu kan? Bukan Darwinisme ini. Iya, yang terakhir tadi itu bumi awalnya dari satu planet, dari satu pulau gitu kan. Kemudian kenapa itu menurut Al-Quran bagaimana gitu ya? Oh iya. Menurut Al-Quran kan Vina ya. Jadi kalau nggak ada di Al-Quran jangan maksakan ya. Dinosaurus soalnya bingung gitu di surat apa dinosaurus. Luar biasa. Bojang-bojang opat hiji geriut yang pernah. Cina kudu ada majus anyar gimana tentang dinosaurus. Silakan Ustaz, kita bahas Mang Ustaz. Pertanyaannya ini luar biasa ya, semuanya pertanyaannya membuat materi rantang. Pertanyaan pertama mengenai taufik dan hidayah. Tadi kan memang dibahas bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki kebaikan atas seorang hamba, Allah pergunakannya yaitu dengan memberikan taufik. Kan itu diantaranya yuwaffiquhu li amalin sholihin. Allah akan memberikan taufik. Dalam artian mengenai hidayah itu ada beberapa. Ada hidayah itu din, tunjuk agama. Ada hidayah itu wizdan. Ada hidayah itu hawas. Ada yang keempat diantaranya hidayah itu
Ini yang tertinggi, yang memang akan didapat tidak sembarang orang mendapatkan. Hidayatul wijdan, hawas, hidayatul din, hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini luar biasa. Allah akan berikan kepada orang-orang yang betul-betul siap mendapatkan hidayah tersebut dan tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi harus betul-betul dijemput. Seperti tadi kan, ada orang yang memang dinotabene-kan apa namanya, orang yang melakukan ahli neraka amalan jelek terus-terusan. Tapi endingnya dia melakukan amalan baik. Maka Allah betul-betul akan mempergunakannya, Allah akan membimbingnya dengan taufiknya, dengan hidayah taufik, yaitu dengan orang tersebut melakukan amalan soleh. Fayak biduhu alaih, lalu dia diwafatkan. Jadi hidayah taufik itu diberikan oleh Allah bagi orang-orang tertentu, tidak sembarang orang. Gitu. Hidayah yang mahal gitu, hidayah taufik itu. Seperti itu. Hidayah itu taufik itu. Jadi bedanya taufik dan hidayah seperti itu. Hidayah petunjuk, petunjuk yang Allah berikan. Hidayah itu kan petunjuk dari huda. Jadi petunjuk yang luar biasa yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang siap mendapatkan hidayah atau taufik yang luar biasa. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu mungkin dan apakah kita mendapatkan taufik atau hidayah? Ya seperti itu. Gitu. Hidayah itu ada banyak. Di antaranya orang yang mendapatkan hidayah taufik itu hadiah yang luar biasa yang Allah berikan pada para hambanya. Itu mungkin pertanyaan pertama. Gitu. Kurang puas? Masih bingung? Bukan? Di lajang gelap. Pertanyaan kedua, kita mudah-mudahan pulang dari sini kita hafal doa yang tadi ya. Hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Kita mau menghafal bareng-bareng. Tahu? Kalau misal menghafal bareng-bareng, maka saya akan membimbing. Siap, talaki itu. Talaki mau langsung setoran ke anak. Gitu. Jadi murojaah kita mengulang-ulang ya. Gitu. Barang berdoa doa ininya. Mangga teman-teman disiapkan saja. Teman-teman Ustadz sekali. Teman-teman lanjut gitu sampai hafal saja. Kita ulang-ulang terus. Oh iya. Betul? Bisa. Siap. Nah gitu. Kita hafalin dulu ya di rumah, nanti saya insya Allah akan share doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami. Ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Sekali lagi ya. Enam diparatkan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Sekali lagi saya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Yuk. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Sekali lagi bareng-bareng tuh 2 3. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Laki-laki semuanya tuh 2 3. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Wa min sayyi'il asqami. Wa min syai'il asqami. Perempuan semuanya. Perempuan.
wal jununi judami wa min sayyi'il asqa. Yuk kita bareng-bareng 1 2 3. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Yuk. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu Minal barasi, minal barosi, dari penyakit kusta, dari penyakit kusta, wal jununi, wal jununi, penyakit gila, penyakit gila, wal judami, wal juzami, penyakit lepra, penyakit letra, wa min sayyi'il asqami, wa min syai'il asqami, dan dari segala penyakit yang membahayakan, dan dari segala penyakit yang membahayakan, termasuk corona. termasuk Itu corona. di antaranya. Jadi tamat tambahan. Betul, betul. Penyakit hati yang memang susah untuk didiagnos oleh dokter spesialis manapun. Contoh al-kibru, sombong, itu penyakit hati. Al-hasadu itu penyakit hati. Terus banyak kan? Al-kibru, al-hasadu, al-khirsu, rakus, gitu. Terus hasud, tadi dia al-khirsu, banyak diantaranya itu. Al-zulmu, nominatnya banyak. Penyakit-penyakit hati itu diantaranya itu. Itu diantaranya doanya. Baik dihafalkan deui, mudah-mudahan hafal di rumahnya. Ya, ini yang luar biasa. Jadi aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah minal baras dari penyakit kusta. Ini penyakit kusta itu bukan penyakit sembarangan. Wal jununi, gila, tapi merupakan penyakit. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. Wal judam, dari penyakit lepra. Penyakit lepra itu seperti kan misalnya baros mah penyakit kulitnya. Baros mah seperti non rambut gitu. Lepra teh seperti kumanya, bukan sama penyakit membahayakan gitu. Penyakit lepra yang mematikan juga. Wa min sayyi'il asqami, dan penyakit yang membahayakan. Gitu. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah betul-betul karena kita hamba yang lemah membutuhkan kepada Zat yang maha kuat, yang maha kuat. Kita tidak mungkin bisa melakukan apapun selain dengan kehendak Allah. Itu diantaranya itu. Jadi Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada penyakit lepra, penyakit yang mematikan juga. Di antawis nama. Eta panginten. Nu katilu teh. Oh gitu. Nah tadi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai Zat yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'at. Wahai Zat yang merubah gitu. Ada seorang maka teguhkan, sharif qulubana, condongkanlah hatiku terhadap dalam ketaatan kepadamu. Nah ini doa yang luar biasa yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah sering mengatakan, Aisyah oke heran kenapa sering mendoakan seperti itu? Apakah ada hati yang terbolak-balik? Hati itu berada di dua jari Allah, di tengah-tengah antara dua jari Allah. Ketika Allah berkehendak untuk meneguhkan, Allah akan meneguhkan. Ketika Allah berkehendak untuk menyimpangkan, akan menyimpang. Jadi jarum hati orang teh. Jadi setidaknya kita berdoa kepada Allah untuk diteguhkan hati kita dalam agama Allah. Bila orang teh tos marenah, tos maninah ngalakukan amalan soleh dina ibadah, tapi kualatan orang kajangjana lupa untuk diteguhkan, diistiqomahkan dalam amalan tersebut, tidak mustahil. Banyak kan santri ini bukan preman, santri anu memang bergelut dengan pelajaran agama, ketika tidak berdoa seperti ini, tidak meminta perlindungan kepada Allah, maksiat atau hal-hal yang memang dilarang oleh Allah berani dilanggar. Betul tidak? Tidak sedikit kan? Bahkan nugikan keayaan nu memang ngajejeleh terhadap agama yang dulu diyakini. Gitu. Tidak mustahil.
Banyak diantaranya banyak. Wah, kalau misalkan ditata luar biasa. Tapi ada orang yang menjadi luluh dengan keislaman Umar bin Khattab. Sebelum Islam bagaimana? Tapi ketika mendapatkan apa hidayah dari Allah, masuk Islam, mendapatkan manisnya keimanan bagaimana? Seperti itu. Kita termasuk siapa? Termasuk yang mana? Mudah-mudahan intinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan muslim dan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dan ending hidup kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu diantaranya. Itu mungkin di istiqomahkan. Istiqomah itu berat. Berat istiqomah itu. Itu yang ketiga apa? Pertanyaan dari Teh Vina. Dari saya dulu, Set. Mau Ya, yang terakhir dulu. yang ketiga. Jadi ini pertanyaan yang luar biasanya. Tentang Jadi takdir kalau saja. dia tentang takdir, kalau begitu setiap manusia sudah ditentukan ke surga dan nerakanya. Iya. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan apa? Yang namanya manusia itu sudah ditentukan syaqiyun aw sa'id. Apa? Syaqawah dan sa'adahnya sudah ditentukan. Celaka dan bahagianya itu sudah ditentukan, ke neraka dan ke surganya itu sudah ditentukan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala natakilu? Kalau begitu, untuk apa kita semua melaksanakan saum? Untuk apa kita semua melaksanakan salat kalau kita sudah ditentukan ke surga dan nerakanya? Bukan seperti itu. Maksudnya apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya sudah dipermudah. Ketika seseorang melakukan amalan ahli neraka, tapi sejengkal lagi dia melakukan ahli surga, maka otomatis dia akan menjadi ahli. Seseorang melakukan ahli surga, tapi sajengkal dengan tuntun melakukan amalan ahli neraka, maka dia termasuk ahli. Innamal amalu bil khawatim. Semuanya sudah dipermudah. Lima khuliqalahu. Untuk apa kita diciptakan? Makanya kita berdoa istiqomah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub begitu. Gitu. Jadi untuk apa? Rasul kita tidak bisa. Semuanya sudah dipermudah. Gitu. Jadi kita termasuk orang yang mana? Suul khotimah atau husnul khotimah? Nah, orang teh disebut mantan ustad atau nabi mantan Preman. gitu. Atau nabi murtad. Seumur-umur jadi ustad. Mana Murtad bisa. Murtad. Seumur-umur jadi ustad. Nah, gitu. Diantawi sama emang nggak seperti itu. Ai mantan preman mah jika itu padahal bagus dibanding mantan ustad. Allah mungkin seperti itu. Saya tak. Jadi sudah dipermudah untuk apa selalu diciptakan seperti itu. Itu mungkin. Berarti Adalah, maksud ditakdirkan di sini tuh dipermudah itunya Ustaz. nah gitu. Jadi sudah dipermudah, diberikan aklun. Manusia dengan makhluk lain itu kelebihannya aklun. Kenapa? Wasumiyal aklu binuhya, bahkan begitu. Akal dinamai dengan nuhya. Li'annahu yantahi ma umiro bihi. Karena dengan akal tersebut bisa mengantarkan, menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Berarti ketika Allah memberikan kelebihan manusia dengan makhluk lain dengan akal, tapi tidak mengantarkan, menyampaikan dia terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, malah melanggar. Nah ini manusia yang tidak mempergunakan akal dengan baik. Nah itu maksudnya. Harus poin. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang terakhir, Kaupat mari. pertanyaan dari Teh Vina. Dinosaurus sareng Nabi Adam. Helaan mana gitu kan. Ini teori Darwinisme atau Nabi kumaha itu. Dahulu siapa Kayak tuh antara meren teruskeun mungkin ke Nabi PR ya. Adam ge. Insya Allah itu PR-nya, mudah-mudahan pembahasannya akan panjang mungkin insya Allah. Dan itu pematerinya khusus yang menjadi peneliti Dinosaurus. dan peneliti dinosaurus, di antaranya Rido itu. Peneliti dinosaurus. Dan bumi insya Allah mungkin PR-nya. Gitu insya Allah mungkin PR. Mudah-mudahan atau barangkali ada yang mau jawab silakan. Silakan mungkin dari teman-teman di sini yang pernah dengar. Arul biasanya aneh-aneh masuk apa kemarin. Nabi Adam sama dinosaurus duluan mana? Gak ada yang mau nambahin nggak? Insyaallah nanti mungkin ya, mudah-mudahan lain waktu bisa dijawab mengenai dino. Laras. Betul.
Hmm. Nabi Adam makhluk mungkinnya di bumi ini gitu kan, walau alam. Cuman Nabi Adam itu kan tergambarkan kalau nggak salah si tubuhnya itu memang beda dengan manusia zaman sekarang. Diceritakan kan lebih gede lah, lebih besar. Nah, daripada manusia saat ini. Nah, mungkin gambaran dinosaurus mah yang orang-orang bilang ya, aya dinosaurus, Meganthropus erectus, kadieuna mah meureunnya. Terus naon deui lah lain sebagainya. Bahwa dinosaurus teh eta teh entok baheulana mah di ayeuna mah gitu kan Nabi Adam gede gitu. Ya, ya aya nu dinosaurus siga ucing nih. Harimau buah eta teh ucing di zaman ayeuna mah gitu. T-Rex teh hayam. Tuh T-Rex teh hayam cenah. Nah, seperti itu mungkin. Tapi sigana Nabi Adam heula itu makhluk pertama aya. Nah, ieu memang apakah Nabi Adam kan terusir ke alam dunia teh bumi sudah ada dan makhluk lainnya sudah ada. Nah, eta meureun kudu nog hayam. Makanya saya PR kan itu akan panjang. Ya, abi milu kali lieur ya. Akan panjang insya Allah. Jadi itu akan berhubungan dengan penciptaan awal bumi, alam semesta itu panjang. Teh Vina, saya mengutip perkataan salah satu dosen hadis di UIN Sultan Syarif Kasim. Jadi ini mah ilmiah ini mah sedikit ya. Menurut akal tadi kata AB tadi ya. Nabi Ibrahim tinggalnya 2000 tahun sebelum Nabi Isa. Sekarang 2021 kan? Berarti dari Nabi Ibrahim ke kita itu baru kurang lebih 4000 tahun. Sedangkan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam lebih kurang sekitarnya belum sampai 10.000 tahun. Sedangkan fosil-fosil dinosaurus itu usianya udah jutaan tahun gitu. Jadi kalau menurut ilmiahnya mah dinosaurus dulu gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, ini mah hanya sebatas ilmiah, mungkin untuk sedikit menutupi ke apa? Ke penasarannya Teh Vina ya. Segitu mungkin ya. Jadi menurut penjelasan ilmiahnya mah dinosaurus dulu gitu kan. Soalnya usia fosil-fosil itu kan dilihat dari arkeologi ya. Usia fosil itu jutaan tahun gitu, sedangkan dari kita ke Nabi Adam itu gitulah. Udahlah ya, nanti aja itu mah ya bahasnya bisa. Nanti kita ngobrol santai di belakang lah. Sambil ngopi ya saja. Akang, Teteh, adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah kajian kita malam ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi khususnya. Semoga apa yang tadi Ustadz sampaikan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita ke depannya dan selalu menjadi pengecut ketika kita merasa futur atau malas ya. Semoga semuanya yang hadir di sini dan teman-teman yang nonton di channel YouTube kami meraih kebahagiaan lewat meninggal husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.